Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Ini energi general pastinya, dan kita ngebahas siapa spirit gaibmu dan apa pesannya untukmu di tahun 2022. Siapa spirit gaibmu dan apa pesannya untukmu di tahun 2022. Dan ini kita ngebahas PL 1, PL 2, PL 3 ya. Ini ada 3 pilihan kartu. Silahkan kalian pilih mana yang paling menarik perhatian kalian. Silahkan pilih. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan garis tangan, kalian bisa kirim foto tangan ke saya, tangan kanan ya, bagian dalam, dan itu biayanya sekitar 100.000. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Seperti itu ya, ini berhubungan dengan kehidupan, naik turunnya rezeki ya gitu. Misalnya ada nikahnya berapa kali gitu, ada punya anaknya berapa begitu. Tapi pastinya penuh dengan keterbatasan ya, karena saya juga diberikan memang kelebihan oleh Tuhan, tapi pastinya tidak semua bisa saya lihat ya. Ada rahasia Tuhan yang ditutup pastinya itu. Ini PL 1, PL 2, PL 3 teman-teman ya. Kalau pembacaan garis tangan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang energi, itu biayanya sekitar 200.000. Kalian bisa hubungi saya via WA L1 via WA ya, karena saya hanya punya WA teman-teman. WA nya ada di box deskripsi video ini ya. Kalau kerennya, kalau saya dengar sih description apa, tapi saya lebih ya, saya kan emang nggak teman, nggak terlalu modern gitulah, masih orang zaman dulu, jadi deskripsi gitu ya. Siapa spirit gaibmu dan pesannya apa untukmu di tahun 2022. Dan di sini sepertinya kalian ini banyak yang akan mendapatkan seperti arahan atau seperti petunjuk atau pencerahan dari tentunya dari Yang Maha Kuasa ya, lewat spirit gaib kalian. Dan ini spirit gaib kalian ini sepertinya orang yang memang udah meninggal di masa dulu ya, orang yang meninggalnya di masa dulu banget. Ini bisa leluhur kalian, bisa juga bukan leluhur kalian, tapi orang ini mungkin beliau ini dulu mungkin hidupnya di ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun di kebelakang. Dan ini biasanya orang-orang seperti ini yang memang dideketin dengan energi seperti ini, orang-orang yang memang cobaan hidupnya besar seperti itu ya. Bisa misalnya nikahnya beberapa kali ya, bisa juga sering dihina orang, dicemooh orang, bisa juga rezekinya sering naik turun, bisa juga punya usaha atau bangkrut, bisa seperti itu. Tapi ketika udah saatnya, ini biasa suka ada kebisaan. Dan di sini ada juga yang memang masih berproses ya, mungkin tergantung umur ya, usia kalian sesuaikan saja. Tapi ada juga yang memang usianya udah agak misalnya 40, 35, 33 misalnya, contoh ya. Itu udah lumayan banyak hantaman dari kehidupan ya, seperti itu. Dan itu biasanya udah ada yang bisa melakukan sesuatu. Misalnya contoh aja ya, misalnya dia feelingnya kuat, terus kalau misal diasah terus ya punya kelebihan tertentu, misalnya bisa melihat yang tidak terlihat atau apapun itu ya. Kalau ranahnya besar atau kecilnya ini enggak sama teman-teman. Ada yang ranahnya cukup besar, ada juga yang ranahnya sekadar intuisinya kuat saja. Tapi ada juga kebisaan di sini yang akan menjadi, misalnya contoh ya, misalnya menjadi tukang pijat tapi memang mengerti, dan itu dengan energi dari tangannya ini orang dipijit dia banyak yang sembuh ya, seperti itu. Dengan berbagai misalnya apa aja, kalau misalnya bisa apa aja ya penyakitnya. Ada punya kelebihan tertentu yang bisa mendeteksi penyakit walaupun dengan disasar urat, seperti itu ya. Nah, ada juga di sini yang akan punya kebisaan seperti bisa mengobati orang dengan herbal.
dengan herbal. Jadi ketika orang itu istilahnya punya penyakit ini, dia seperti apa ya, tercerahkan aja, oh harus pakai obat ini misalnya gitu, ahli di bidang meramu jamu atau herbal seperti. Dan itu otomatis ada yang memang ranahnya sekedar rumahan tapi bisa menghidupi keluarganya, misalnya bisa nyekolahin anaknya gitu ya. Tapi ada juga yang memang ranahnya besar, dalam arti bisa membuat jamu misalnya, dan jamu itu misalnya produksi yang memang cukup besar, dikenal orang misalnya, contohnya gitu misalnya gitu. Walaupun mungkin enggak sebesar Nyonya Menir atau seperti yang apa ya, seperti air mancur ya, dulu kan ada ya merek air mancur kayak gitu, Nyonya Menir gitu. Itu kan ranahnya besar, walaupun enggak sebesar itu tapi memang cukup dikenal orang, dan itu akan bermanfaat buat orang banyak. Tapi ada juga di sini yang kalian ini yang akan menjadi orang spiritual, dalam arti mungkin ahli di bidang agama, tetapi istilahnya bisa juga ngobatin orang secara medis atau secara non medis. Ada juga yang seperti itu. Ranahnya besar atau kecil itu tergantung anugerah dari Tuhan, dan besar kecilnya kesabaran yang mungkin kalian apa ya, gini ya teman-teman. Jadi ilmu itu kan ada besar atau kecilnya gitu, ada yang lebih, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa saja gitu ya. Mungkin ini ada juga yang memang agak tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa saja, tergantung mungkin Tuhan memberikannya lewat cobaan-cobaan yang Tuhan berikan kepada kalian, dan tingkat kelulusannya mungkin seperti itu. Saya juga kurang lebihnya ya. Dan di sini pesan-pesannya, kalian jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, karena apapun yang kalian alami kemarin, dulu, atau saat ini, itu adalah cobaan yang akan membuat kalian merasakan kebahagiaan yang panjang, kebahagiaan yang memang seutuhnya, kebahagiaan sebagai seorang manusia. Mungkin bisa juga kalian dihormati orang, rezekinya ada juga mungkin yang berlimpah, tapi ada juga diberikan anak yang soleh nantinya yang akan mengangkat derajat kalian. Tapi ada juga diberikan kehidupan yang sangat baik, dijaga secara ekonomi, diberikan jodoh yang baik, dan hidupnya rukun. Ada yang seperti itu dan bermanfaat buat orang lain. Ada, jadi sesuaikan dengan energi kalian. Tapi di sini ada juga kalian yang memang istilahnya belum kuat ya, mungkin ya. Kalau yang baru-baru ini yang bisa anak-anak muda mungkin ya pasti masih banyak mengeluh ya, karena begini, karena begitu, karena memang apa ya, nggak bisa disalahkan juga karena pengalaman hidupnya masih sedikit, dan mungkin dia kan masih muda, jadi daya tahannya juga belum terlalu sekuat orang yang udah banyak ditempa dengan kehidupan. Misal dengan usia 40 udah ditempa dengan kehidupan, pasti lebih kuat dibandingkan mungkin anak yang baru 18 atau 25 tahun yang baru belajar menjalani kehidupan ya, seperti itu. Pasti beda seperti itu. Jadi kita berproses teman-teman. Dan di sini kalian juga banyak yang diberikan oleh bisa dibantu oleh seperti ini, seperti sering sering dibarengi gitulah, di apa ya, seperti diikuti atau didampingi gitulah, seperti itu. Dan itu kalian seperti punya intuisi yang tajam ketika ada orang-orang yang memang berniat tidak baik kepada kalian, seperti itu. Dan kalian juga kalau misal usaha atau bekerja, yang kalau kalian kira-kira misal usaha ini kurang bagus atau pekerjaan ini kurang bagus, itu ada aja jalannya untuk bangkrut, untuk tidak jelancar. Tapi kalau memang itu pekerjaan bagus atau usaha ini bagus, itu dikasih mudah jalannya. Itu contohnya ya teman-teman. Dan kalian juga banyak dari kalian yang selalu bermimpi agak aneh, tapi sering ingat gitu sesuatu yang memang mimpi-mimpi yang memang tidak sewajarnya. Atau misalnya kalian ini suka bangun tidur tengah malam atau sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, seperti itu. Itu bagi orang yang udah mau jadi biasanya ya, seperti itu. Tapi kalau yang masih berproses, biasanya masih ditempa dengan kehidupan untuk mengasah kesabarannya, seperti itu teman-teman ya. Dan kalian katanya apapun yang terjadi kepada kalian jangan khawatir. Kalau kalian kuat, itu kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang panjang ya, seperti itu, sampai akhir hayat, bahkan ada yang sampai ke keturunan kalian, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalian banyak-banyak dekat dengan Tuhan aja, dan banyak berbuat baik biar semuanya lebih lancar dan lebih mudah. Dan ketika kalian dikasih cobaan, itu rasanya lebih ringan dan lebih kuat, insya Allah ya, seperti itu.
dan tidak mudah terbawa ke hal-hal yang negatif tentunya. Ini PL2. Siapa spirit gaibmu dan pesannya apa untukmu di tahun 2022, ya seperti itu. Dan ini sepertinya spirit gaib kalian ini pure banget leluhur, ya leluhur kalian yang memang mungkin udah meninggal, bisa buyut, bisa di atasnya lagi seperti itu. Dan ini berhubungan dengan kodam, dalam arti gini teman-teman, jadi mungkin dulu ya leluhur kalian tuh punya ilmu atau punya taklukan, kalau orang Sunda namanya menaklukkan sesuatu gitu, makhluk gitu, dan itu mengikuti dan setia mungkin istilahnya kepada dia, mengabdi. Dan setelah leluhur kalian meninggal, otomatis kodamnya ini mengikuti keturunannya, tapi yang satu energi dengan dia, seperti itu. Nah, di sini sepertinya ini sukanya kepada orang-orang yang suka tirakat, yang suka melekan, terus yang suka istilahnya makan makanan yang memang berbau alami, ya seperti misalnya senang ubi, senang singkong, misalnya enggak terlalu suka makanan yang mewah-mewah gitu. Ya memang dirinya itu seperti itu gitu, bukannya dipaksakan, emang sukanya seperti itu. Tapi memang pernah makan tapi enggak sering gitu, karena memang kurang suka, bukan enggak bisa beli ya, karena kurang suka, seperti itu. Dan ini lebih ke yang suka tirakat gitu, suka misalnya ke ziarah-ziarah, ini suka nih kayak gini nih ya. Nah ini manfaatnya ya tergantung kalian. Kalau kalian misalnya kuat untuk tirakat atau apanya, ya mungkin ada kebatinan tertentu yang kalian punya, ya misalnya bisa ngobatin orang, atau mungkin bisa istilahnya ini lebih ke ngobatin aja sih, ngobatinnya bisa ngobatin orang. Mungkin kalau misalnya kalian kuat tirakatnya gitu, misalnya ada orang yang sakit apa gitu. Tapi ini kebanyakan ke medis. Kalau non medis nggak terlalu strong banget, tapi ini untuk asihan usaha ini bagus gitu. Kalau untuk misalnya ngobatin orang yang kena non medis kurang strong ya, kurang kuat. Tapi kalau misalnya kayak sakit perut, sakit kepala, atau misalnya kalau orang Sunda namanya kabadi ya, jadi kayak kabadi gitu misalnya. Nah itu bisa tuh. Nah terus misalnya kalau untuk usaha, misalnya dagang, atau misalnya untuk kayak semacam asihan gitu, biar orang suka sama dia, bisa tuh. Tapi kalau kuat teman-teman ya, kalau nggak kuat ya nggak dapat apa-apa juga, justru malah bikin kalian tuh sering sakit dan sering berat badan berat. Terus kadang-kadang rezeki juga kadang-kadang naik turun gitu loh, kadang-kadang nggak karuan. Nah itu efek sampingnya teman-teman ya. Jadi ini enggak ada pesan teman-teman, jadi ini pesan dari leluhur kalian aja yang saya sampaikan ya, bukan dari kodamnya. Pesan dari leluhur kalian ini sepertinya kalau kalian tidak mau diikuti oleh hal-hal seperti itu, dan kalian tidak sanggup untuk menjalani seperti tirakat atau apapun itu, kalian jangan tanggung-tanggung, dekat aja dengan Tuhan, karena itu justru akan membuat rezeki kalian lancar. Seperti itu teman-teman ya, itu pesannya. Singkat ya, karena memang saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya, bukan untuk ngobrol teman-teman ya. Nah ini kita PL3. Kita PL3. Siapa spirit gaibmu dan pesannya apa kepadamu di tahun 2022 untuk yang memilih PL3. Sepertinya kalian ini punya spirit gaib yang mau berhubungan dengan apa ya, misalnya contoh aja ini, misal dulunya beliau ini seorang kiai besar atau seorang tokoh agama tertentu di zamannya ya, karena ini ada yang memang ranahnya agak kesini, tapi ada juga yang agak jauh ranahnya. Jadi ada juga mungkin bukan Islam, tapi mungkin ada seperti Hindu ya, tapi memang tokoh yang memang sangat meyakini Tuhan
dengan agama itu, agama Hindu dulu ya, seperti itu. Karena mungkin dulu di kita itu sebelum ada Islam mungkin ada agama yang lain dulu ya. Kalau saya sih kurang paham sih teman-teman kalau masalah sejarah ya, maaf ya, pengetahuan saya sangat terbatas sih. Untuk mungkin dulu memang sebelum Islam itu ada agama Hindu ya, atau Buddha dulu atau Hindu dulu, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin beliau ini dulunya itu orang yang memang sangat mengimani Tuhan dengan agama yang mungkin Hindu, atau misal ini saya sih lebih lihatnya ke Hindu ya. Dan tapi ada juga yang kesininya ini seorang kiai besar. Jadi intinya kalian ini seorang yang memang punya pemikiran yang dalam tentang agama, tentang spiritual. Saya tidak bilang kalian ini yang menulis praktika ini ahli agama yang maguron di pesantren. Enggak, saya enggak bilang begitu. Ada orang yang memang tidak seperti tidak pesantren ya, kalau orang namanya maguron ya, maguron di salah satu pesantren, seperti menuntut ilmu lah, menuntut ilmu di salah satu pesantren, dan itu ahli di bidang agama. Enggak juga, ada juga dari kalian yang memang tidak maguron di satu pesantren atau misalnya pesantren tertentu, tapi jiwa spiritual kalian, keyakinan kalian kepada Tuhan, keimanan kalian kepada Tuhan kuat. Dengan segala keterbatasan kalian, misalnya contohnya kalian bisa ngaji. Kalau saya berbicara Islam ya, secara berbicara Islam, tapi sesuaikan dengan agama kalian masing-masing. Misalnya kalian nggak bisa ngaji ya, misal kalian tuh bisa ngaji tapi nggak terlalu pasti secara panjang pendeknya ngaji Al-Quran itu bagaimana bagusnya tuh seperti apa, tidak. Tapi kalian meyakini kepada keimanan kalian kepada Tuhan tuh kuat ya, cinta kalian kepada Al-Quran kuat, cinta kalian kepada Nabi Muhammad juga kuat. Ada yang seperti itu, dan itu otomatis terbentuk menjadi pribadi yang seimbang, pribadi yang sangat penyayang kepada orang banyak ya, pemaaf, dan juga istilahnya emosionalnya juga bagus. Bukan berarti nggak pernah marah, tapi termasuk memanage emosinya bagus. Dan itu seiring waktu semakin dewasa itu semakin terbentuk dan terlihat dia orang yang bijaksana, yang memang tidak pokoknya punya pribadi yang punya kualitas baik seperti itu ya. Dan di sini orangnya juga suka berbagi, dan orangnya juga walaupun misalnya punya kemampuan tertentu, dia bukan orang yang sombong atau bisa mau memamerkan diri. Bahkan ketika orang semakin tinggi ilmunya dan kejiwaannya semakin bagus, pendalaman jiwanya, emosionalnya, dan keyakinannya kepada Tuhan itu semakin bagus, justru akan terbentuk menjadi orang yang sederhana, teman-teman. Bukan orang yang menunjukkan dengan apapun biar orang melihat bahwa orang ini, bahwa dirinya itu berkualitas bagus atau punya kemampuan tertentu. Biasanya orang-orang yang memang punya kemampuan tinggi dan dia udah terbentuk dengan pribadi yang baik dan keyakinannya kepada Tuhan itu sangat kuat, itu malah terbentuk menjadi orang yang sederhana seperti itu. Jadi intinya yang dipakai oleh dia adalah kualitas, bukan apa yang dilihat orang lain. Jadi kalau orang Sunda namanya ilmu padi ya, ilmu padi semakin berisi semakin menunduk, bukan ilmu yang semakin yang isinya enggak ada tapi ke atas aja, enggak seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi saya enggak menyinggung ke siapapun, ini cuma pengetahuan saya ya seperti itu. Dan orang yang untuk yang memilih praktika ini ada yang akan punya indikasi arahnya ke sana. Saya tidak bilang semua, tapi ada yang akan ada indikasi arahnya ke sana. Ini bisa menjadi orang supranatural, bisa juga orang spiritual, atau seorang pengusaha besar nantinya yang punya banyak cabang dan punya anak buah, bahkan ratusan ya, bahkan ada ribuan. Dan dia istilahnya bukannya sombong dengan apa yang dia punya, tetapi malah lebih seperti mengayomi, lebih bijaksana dalam hal apapun. Walaupun saya tidak bilang ini, walaupun di sini ada indikasi nih kalau laki-laki punya istrinya antara 1, 2, 3 gitu. Gitu teman-teman ya, aduh pusing ya. Tapi kalau misalnya perempuan ya biasanya enggak sih, mana ada sih perempuan punya suami 3 ya, memangnya mau poliandri ya kan gitu. Enggak, janganlah, enggak boleh ya seperti itu. Begitu teman-teman. Dan ini orang-orang ini
ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang punya kemampuan tertentu di masa dulunya. Ya, beliau ini punya kemampuan tertentu di masa dulu, tapi ini saya lebih condongnya ke spiritual. Emang ada supranatural, tapi ada ya perbandingan yang seimbang antara spiritual dan supranatural, ada yang akan seperti itu. Jadi orang ini punya spiritual dan supranaturalnya bagus, ya. Tapi ada juga yang memang pure ke spiritual saja, dalam arti ke agama saja, seperti itu, atau ke keyakinan diri yang membentuk dia menjadi cinta kepada Tuhan dan umatnya, seperti itu, dan otomatis memberikan arahan dan pengarahan yang baik buat orang lain, bukan cuma orang di sekelilingnya, tapi ranahnya banyak, seperti itu. Ada yang luas, memang ada juga yang memang nggak terlalu luas, tapi kebanyakan walaupun nggak terlalu luas, cukup luas sih, karena ya namanya mungkin ini yang namanya pekerja cahaya, ya, penyeimbang bumi dan memberikan kecerahan buat dunia, untuk istilahnya menyeimbangkan bumi dari hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika ketidakbaikan ketika hal tidak baik itu banyak, tapi tetap masih ada hal yang baik yang tetap juga banyak, seperti itu. Itulah Tuhan, teman-teman. Manusia diciptakan berbeda-beda, tetapi ketika keburukan itu ada dan kebaikan juga Tuhan berikan itu ada, ya, seperti itu. Dan dikirimkan orang-orang yang bisa memberikan arahan dan pencerahan ke orang lain dan bisa menanamkan kebaikan di hati setiap orang, dan otomatis tanpa kalian sadari, tanpa kita sadari, kebaikan itu tumbuh di hati kita, dan itu bisa terpancar kepada anak kita, keluarga kita, dan juga kepada orang lain di sekeliling kita. Dan apa yang kita lakukan itu pasti banyak hal yang baiknya daripada yang tidak baiknya, walaupun sebagai manusia tidak ada yang sempurna, teman-teman, ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses, bahagia selalu, ya, diberikan kemudahan oleh Tuhan. Dadah.